level-level yang strategis. Memang di sini untuk level manajernya sendiri di kilang Pertamina Pelaju saya memang perempuan sendiri dan didominasi oleh laki-laki, tapi tidak ada stereotip. Semua sama. Titik balik memang saya itu dari kecil berangkat dari keluarga yang pekerja keras. Papa sama mama itu wirausaha, wira swasta lah ya. Jadi kami memang perintis lah ya, kalau kata anak-anak zaman sekarang kami perintis bukan pewaris gitu lah. Alhamdulillah papa mamaku tuh membebas tugaskan anak-anaknya ya. Jadi dari kecil itu yang penting sekolah, belajar yang baik, sekolah yang baik, nanti cari kerja yang baik biar dapat kehidupan yang lebih baik lagi. Pertama karena memang dedikasi ya untuk negara ya. Ketika kita sudah bekerja, terus alhamdulillah juga passionnya memang di tempat yang sekarang, jadi mengerjakan sesuatunya tuh juga ikhlas, terus fokus gitu kan, sama happy, itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rehebi ini dalam podcast Ramadan Insight. Di kesempatan ini hadir tamu spesial kita, yaitu Mbak Siti Fauziah, Area Manager Communication Relation CSR Refinery Unit 3 Pelaju. Betul. Udah betul ya? Betul. Panjang banget. Panjang banget sesuai dengan income-nya. Insya Allah. Amin. Iya. Nah, kita kalau Ramadan kita lebih mengulik, ini kan temanya tentang gimana sih Mbak Siti Fauziah menjalani Ramadan sekarang. Bisa juga flashback Ramadan lalu yang berkesan, bahkan Ramadan masa kecil. Nah, tapi kita diawali dulu dengan profilnya Mbak Siti Fauziah dong, karena ini baru pertama kan? Iya, ini baru pertama kali. Terima kasih sudah diundang. Silakan riwayat karirnya hingga sampai di area manajer. Oke. Riwayat karir ya, secara singkat. Saya bergabung di grupnya Pertamina itu di tahun 2016. Itu saya bergabung di PT Pertamina Training and Consulting. Lalu di tahun 2021 saya mendapatkan promosi menjadi corporate secretary-nya Pertamina Training and Consulting PTC. Lalu sampai di tahun 2023 saya dapat kesempatan masuk ke grup subholdingnya Kilang Pertamina, yaitu di Kilang Pertamina Balikpapan sebagai asisten manajer Komrel di situ, internal, khususnya di internal communication. Lalu alhamdulillah ketemulah kita di Palembang ini ya, di bulan September tahun 2025, Allah memberikan kesempatan ke saya untuk bisa ditugaskan di Kilang Pertamina Pelaju sebagai area manager Communication, Relation, and CSR. Kurang lebih 10 tahun ya. 10 tahun ya. 10 tahun dari tahun 2016. Iya, Jawa, Kalimantan, Sumatera. Yang ujung lagi sana di ujung Sorong, Kasim. Belum. Insya Allah nanti ya. Ini gimana jawabnya ya? Yang jelas happy ya Mbak ya. Alhamdulillah happy. Insya Allah ditempatkan di mana aja pasti happy. Karena nggak mungkin kita ditugaskan di suatu tempat kalau tidak ada tidak ada yang kebetulan ya, maksudnya kita pasti ada sesuatu yang harus kita legacy baik yang kita tinggalkan. Gitu sih. Mbak, ini kan Pertamina, kita tuh mikir kalau Pertamina pasti dominasinya male ya. Laki-laki. Benar. Nah, Mbak di posisi sekarang sebagai yang mungkin nggak bisa dibilang minoritas nggak ya, sama aja ya, atau gimana? Yang dominasi memang laki-laki, karena kan orang mikirnya minyak menambang pertambangan gitu. Nah, Anda nggak kesan gitu? Oh, alhamdulillah di kita khususnya di Pertamina, woman itu
dapat tempat yang sangat istimewa. Jadi memang dari dulu kita BUMN, lalu saat ini Danantara, kita yang perempuan itu dikasih kesempatan untuk bisa masuk ke level-level yang manajemen dan level-level yang strategis. Memang di sini untuk level manajernya sendiri di kilang Pertamina Pelaju saya memang perempuan sendiri dan didominasi oleh laki-laki, tapi tidak ada stereotip. Semua sama, baik perempuan atau laki-laki, beban kerjanya sama, beban tanggung jawabnya sama. Sama-sama kita bekerja untuk memberikan energi untuk nasional gitu kan, untuk bangsa Indonesia. Jadi kalau memang ada stereotip, rasanya di Pertamina tidak ada ya. Alhamdulillah dari pucuk pimpinan juga sudah memberikan kesempatan, lalu juga ada KPI bahwa di posisi-posisi tertentu itu harus ada yang gendernya female, seperti itu. Jadi semua diberikan kesempatan yang sama. Iya. Yang jelas pucuk pimpinan tertinggi beberapa kali perempuan ya. Iya. Mudah-mudahan lah Mbak bisa mengikuti jejak. Amin, amin. Namanya mengabdi lah ya kepada perusahaan gitu. Walaupun kita perantauan, mulai dari manajemen kita di Kilang Pelaju, terus teman-teman juga di Kilang Pelaju, banyak yang perantauan juga. Jadi kita semuanya sama rasa gitu ya, sama rasa, sama-sama perantauan. Jadi kita saling mengisi kegiatan-kegiatan yang positif gitu kan, walaupun tidak ada keluarga di sini, kita ada agenda buka puasa bersama, sama yang perantauan atau sama manajemen juga saling support gitu kan, walaupun ada yang keluarga, ada yang bawa keluarga, ada yang tidak gitu kan, tapi tetap semuanya tuh satu nasib satu rasa lah ibaratnya. Jadi tidak ada kesan yang membedakan banget, tidak sih. So far menjalankan Ramadan di Palembang masih lancar, terus kulinernya juga enak gitu kan. Kalau di Sumatera ini menu favorit kalau di sini pindang. Aku tuh suka banget makan pindang. Ada di salah satu di Jakabaring lah ya. Di salah satu di Jakabaring tuh ada yang aku suka, pindang. Kebersamaannya teman-teman kilang juga memberikan nuansa yang berbeda ya. Memang di sini kita solid, kita saling jaga lah satu sama lain, intinya itu. Kalau di kilang nuansa Ramadannya walaupun kita sendiri tapi nggak berasa sendiri gitu. Bisa video call. Iya, itu pasti. Terus juga ditambah di sini ada budaya safram dari Pemprov ya. Jadi kami tuh keliling. Dari awal kita ada undangan dari gubernur ke Gria Agung, lalu ada undangan juga Ramadan Safram di Kapolda, lalu di Kodam kemarin kan. Itu membuat juga ternyata nuansa budaya culture Ramadan di Palembang tuh cukup solid dan cukup kuat gitu kan. Dia terbukti dengan adanya agenda-agenda Safram dan ada pimpinan-pimpinan yang datang bahwa berarti mereka menghargai tuan rumah gitu kan. Jadi memang apa ya, bisa dibilang ini yang tidak aku temukan di tempat lain gitu. Tidak safari Ramadannya itu ya. Safari Ramadan yang sudah dijadwalkan dari Pemprov gitu kan. Kebetulan nanti di tempat kami di tanggal 6 Maret nanti di Kilang. Seperti itu sih. Iya. Jadi cara mengobatin kangen keluarga gimana tuh? Yang pertama udah pasti video call, telepon anak-anak sih yang jadi prioritas. Setiap hari ya? Setiap hari, itu sehari aja mungkin pagi siang malam kali ya. Seorang tua seperti itu sih, karena memang kan aku cuma sisa satu ya, orang tua kan, saya. Terus anak-anak di maintain, udah mulai belajar puasa ternyata kemarin kan sama bibinya, sama ayahnya juga kan, jadi sudah mulai puasa. Jadi berasa makin rindu lah ya sebenarnya sama anak. Tapi ya ini kita bertugas, ya dinikmatin aja. Tantangan tugas ya. Iya. Jadi berapa tuh yang bungsu? Yang bungsu itu 4 tahun. 4 tahun. Yang sulung? Kakak tuh 5 tahun, Uni tuh 5 tahun. Jadi anak-anak dipanggil Uni sama Uda kan. 5 tahun sama 4 tahun. Di Palembang udah masuk bulan keberapa nih? Belum setahun kan? Belum. Aku sudah mau 6 bulan. 6 bulan. Baru 6 bulan. Iya. Sudah atau baru 6 bulan beda ya emang ya. Baru 6 bulan. Tapi cukup menikmati kok. Cukup menikmati Palembang. Alhamdulillah penerimaannya baik, orang-orangnya
semuanya kekeluargaannya dapat banget sih. Keluarga di Jakarta. Keluarga di Jakarta. Jakarta. Selama 6 bulan ini udah pernah dong ya balik ke Jakarta dulu? Oh udah. Terakhir tuh kemarin mungkin sebelum puasa kali ya, benar-benar sebelum puasa sempat pulang. Anak-anak juga sering kesini. Kayak nanti kan mau momen lebaran anak-anak udah libur langsung terbang ke Palembang juga kan. Ikut damping. Boleh dong say hello sama Sisu dan Sisu nanti di nanti kalau anak-anak udah gede kali ya baru ngerti gitu kan. Oh iya, 4 dan 5 tahun 4 dan ya. 5 tahun iya. Dari umur anak-anak tuh udah aku tinggalin merantau itu dari umur 3 tahun sampai 2 tahun sih. Mereka di Jakarta aja gitu ya. Jakarta, Mbak Zia di Kalimantan, mereka di Jakarta. Ya benar, jadi ya itulah yang namanya perjalanan seorang ibu bekerja sama ibu rumah tangga lah ya, kita jalanin 2 peran. Tantangan wanita karir seperti itu ya. Benar, tapi alhamdulillah supporting sistemnya juga luar biasa sih. Jadi keluarga itu sebagai termasuk supporting system juga keluarga. Jadi gimana tuh cara memaintain tadi selain super yang menambah semangatnya Mbak Zia gitu untuk tetap selalu on point pekerjaannya. Yang pasti yang pertama karena memang dedikasi ya untuk negara ya. Ketika kita sudah bekerja, terus alhamdulillah juga passionnya memang di tempat yang sekarang. Jadi mengerjakan sesuatunya tuh juga ikhlas, terus fokus gitu kan, sama happy. Itu yang paling penting. Percuma kalau misalnya kita ditempatkan di suatu tempat tapi kita nggak happy, jadinya deliverables pekerjaannya pun jadi tidak baik gitu kan, seperti itu. Jadi sangat menikmati pekerjaan itu yang pertama. Yang kedua keluarga ya pasti ya, supporting sistemnya harus cukup kuat gitu. Apalagi kita BUMN, kita berpindah-pindah dan siap ditempatkan, ditugaskan dimanapun gitu kan. Tuh yang ketiga sudah pasti untuk orang tua sih. Jadi memang untuk orang tua bahwa apapun itu yang kita jalankan sebaik-baiknya untuk memberikan kebaikan-kebaikan dari orang tua, doa-doa ya mereka lah yang sudah terjawab mungkin ya. Terus yang pasti juga untuk Allah Subhanahu wa taala sih. Bisa memberikan manfaat ke teman-teman. Ini sebenarnya fungsi Komrel dan CSR ini bukan cuma fungsi yang hanya bekerja untuk kantor, untuk negara, enggak. Tapi ada sisi untuk pahalanya diri kita sendiri gitu ya, keberkahan buat perusahaan juga gitu. Karena melalui program-program CSR yang memberikan nilai kebermanfaatan buat masyarakat sekitar, itu rasanya insya Allah berkah buat kita semua sih. Seperti itu. Terus kita bisa menjalin silaturahmi, kan kalau panjang silaturahmi panjang rezeki juga kan. Membuka atau banyak silaturahmi bisa juga membuka rezeki kita kemana-mana, banyak teman, banyak saudara, seperti itu sih Mbak. Insya Allah banyak kota yang dijalani pekerjaannya di kota yang mana, misalnya kita tambah banyak tuh temennya di kota yang baru. Benar. Makin banyak temen tuh makin happy sih harusnya ya. Iya, Mbak kan CSR ya, CSR Pertamina RU3. Nah, ada yang khusus nggak di bulan Ramadan ini? Oke, kalau untuk program CSR kita untuk ke bulan Ramadan sampai Idul Fitri, kita kemarin ada pembagian 500 paket sembako. Untuk masyarakat sekitar perusahaan. Kita gandeng juga dengan organisasi ibu-ibu Persatuan Wanita Patra, kalau kita ibu-ibu istri pekerja lah ya, bisa dibilang seperti itu. Lalu juga kita gandeng juga dari teman-teman Serikat Pekerja, RU3, Basma dan PDI-nya RU3. Kita kolaborasi, kita sinergi, kita bagikan kemarin 500 paket sembako. Lalu nanti yang dalam waktu dekat kita ada agenda safari Ramadan juga, kita akan panggil ada santunan dengan anak-anak yatim. Kita juga ada program sebaran, program turunan dari Jakarta, dari pusat, itu namanya Semarak Berbagi Baju Lebaran gitu kan. Semarak Berbagi Baju Lebaran itu untuk anak-anak yang duafa, yatim duafa, kita kumpulkan lalu kita ajak mereka belanja bareng. Gitu. Kapan tuh? Insya Allah dalam waktu dekat nanti kita akan launch programnya, karena kemarin baru di sounding oleh Jakarta kan, seperti itu. Untuk program selanjutnya kita lebih banyak ke santunan-santunan ke masyarakat sekitar aja sih.
Mbak, ini apa, kita balik lagi, kita ada pertanyaan tentang apa pengalaman yang paling berkesan bisa ketika kecil, ketika apa melaksanakan Ramadan gitu. Oke, kalau terkecil itu mungkin sama kayak anak kecil lain pada umumnya lah ya pada saat itu. Cuman memang bedanya belum punya gadget aja. Kalau anak zaman sekarang kan mainnya sudah gadget. Kalau zaman dulu tuh yang paling berkesan kita sholat raweh. Terus almarhum mama tuh beliin sendal gitu kan berapa kali. Ketika kita mau terawih, pulang tuh sendalnya sisa setengah gitu kan. Oh, iya. Hilang satu. Kalau hilang dua nggak apa-apa gitu ya maksudnya. Kalau hilangnya cuma satu itu selalu itu yang paling berkesan sih. Kalau di momen Ramadan ya. Lalu juga kalau misalnya sahur, itu suka ada yang keliling kampung gitu kan, kayak sahur. untuk bangunin sahur. Ikut keliling? Enggak, kalau ikut enggak, alhamdulillah enggak. Cuman ikut dengerin aja gitu kan, seneng dengerin aja. Itu sih momen-momen yang paling berkesan. Terus sama yang mungkin nggak terulang lagi sekarang kali ya. Tadi kecil tuh suka ngikutin mama ke pasar gitu kan. Terus masak, nggak bantuin masak sih, paling cuma bantuin dikit lah ya, kayak metikin sayur atau potong-potong wortel, kentang gitu kan, untuk bantuin dia bikin buka puasa, bikin pacar Cina. Terus sama bikin kue sih. Yang momen yang sekarang udah nggak ada lagi ya, maksudku kita bareng-bareng bikin kue nastar, cookies yang lain kayak kue sagu seperti itu sih. Itu yang paling berkesan dari kecil ya, sampai kemarin almarhum nggak ada ya. Karena yang sangat berkesan ya, sampai mbaknya terharu aja sepanjang cerita. Iya, makanya berasa banget hilangnya. Di satu sisi kan ilmunya belum turun nih ke anaknya gitu kan, baru cuma ngeliatin step-stepnya tapi ilmunya belum turun nih ke anaknya. Aduh gimana ya, jadi yaudahlah kita tim beli aja sekarang. Iya. Memajukan UMKM di Palembang ini gitu kan, kita belanja aja deh, mendingan menggerakkan roda ekonomi kalau kata Pak Menteri Keuangan. Sekarang kan UMKM kan lagi marak di mana-mana ya. Yes. Itu yang jalan keluar yang paling efektif bagi yang mau cari kerja. Bener bagi rezeki ya, bagi rezeki. Nah Mbak, balik lagi ke soal Ramadan, dikaitkan dengan perjalanan hidupnya Mbak Zia, apa tuh titik baliknya Mbak hingga Mbak memilih berkarir di Pertamina ini? Oke, titik balik memang saya itu dari kecil berangkat dari keluarga yang pekerja keras. Papa sama mama itu wirausaha, wira swasta lah ya. Jadi kami memang perintis lah ya, kalau kata anak-anak zaman sekarang kami perintis bukan pewaris gitu loh. Memang kita bergerak dari nol, mama bekerja, papa kerja, untuk anak-anaknya yang penting sekolah gitu kan. Ketika kita sudah selesai sekolahnya, ada rasa kok kayaknya orang tua kok semangat banget nih gitu kan, kok aku yang muda nggak boleh lebih harus lebih semangat lah ya, harus lebih semangat kerjanya. Jadi role modelku adalah karena dia memang sampai dia akhir hidupnya kemarin aja itu masih bekerja gitu kan. Walaupun sebenarnya bisa dibilang anak-anaknya sudah cukup udah kerja semua lah ya, maksudnya tidak ada tanggungan lagi, tapi beliau tetap, almarhum tuh masih tetap mau kerja, mau beraktivitas gitu kan. Jadi memang titik baliknya adalah orang tua sih. Saya harus bisa bekerja keras gitu kan untuk anak-anak saya nantinya. Ketika mungkin sekarang anak-anak saya tinggalkan di Jakarta, bukan berarti tidak sayang gitu ya. Nanti kalau udah besar mungkin nanti mereka bisa tahu gitu ya, bahwa ibunya tuh bekerja tuh ya memang untuk anak-anak, untuk keluarga, sehingga semoga mereka nanti bisa jadi lebih baik daripada saya. Karena kan kami benar-benar perintis kan, jadi mulai dari nol nyampe di titik ini tuh luar biasa banyak ceritanya gitu ya. Jadi tidak orang mungkin melihatnya kayak iya enak udah jadi manajer gitu kan. Hanya lihat tuh enaknya aja, tapi dia nggak tahu perjalanan apa, pengorbanan apa yang udah kita lewatin seperti itu sih. Maaf ya, aduh. Nggak apa-apa. Kalau udah ngomongin anak-anak jadi sedih. Iya, dan memang alhamdulillah papa mamaku tuh membebas tugaskan anak-anaknya ya. Jadi dari kecil itu yang penting sekolah,
belajar yang baik, sekolah yang baik, nanti cari kerja yang baik biar dapat kehidupan yang lebih baik lagi. Itu aja sih pesannya. Karena papa mama cuma bisa ngasihnya segini gitu kan. Ya itulah apa namanya cara berterima kasihnya nanti untuk cucu-cucunya mungkin ya nanti dikasih pendidikan yang baik, insya Allah. Insya Allah jadi role model buat anak-anaknya. Iya, tapi memang juga ya alhamdulillah lah supporting sistemnya luar biasa. Walaupun jauh, keluarga yang di Jakarta itu saling komunikasi, terbuka komunikasinya. Jadi tidak ada silo-silo seperti kalau keluarga-keluarga lain mungkin ada silo-silo lain ya. Tapi kalau alhamdulillah support, jadi membuat saya nyaman gitu, membuat saya bekerja di luar tuh jadi nyaman seperti itu sih. Iya. Apalagi tadi Mbaknya cerita banyak juga tuh yang sesama perantau ya. Iya benar, sama-sama senasib lah ya. Tapi insya Allah tidak tidak mengecilkan hati kita lah ya. Balik lagi kita bekerja bukan hanya untuk diri kita, tapi ada untuk bangsa dan negara. Balik lagi kita di Pertamina, mungkin kalau bisa dibilang abdi negara juga lah ya. Iya. Kayak polisi sama TNI kan juga abdi negara ya. Kalau kita pun juga panglima nih, tapi panglimanya energi gitu kan, untuk kebutuhan nasionalnya Indonesia gitu loh. Jadi insya Allah semuanya kita lakukan sungguh-sungguh, walaupun kita merantau, kita bekerja sebaik-baiknya, sungguh-sungguh buat bangsa Indonesia sih. Udah panjang lebar nih diceritain oleh Mbak Zia pengalaman Ramadannya sama gimana interaksi dengan keluarga yang long distance marriage, LDM ya, long distance atau LDR. Terus mengatasi kangen dengan anak-anak sambil tetap berprestasi di tempat kerja ya, menjaga kinerja tetap on point tadi gitu ya. Nah terus apalagi kerja di Pertamina sebagai yang mensupport energi nasional ya. Nah di Pertamina ada nggak? Tadi ada Safran, terus ada program mau beliin baju baru buat kaum duafa, anak-anak, terus ada lagi bagi-bagi sembako. Kalau di lingkungan kantornya ada nggak misalnya rutinitas khusus? Oh kita tiap malam taraweh bareng, atau buka bareng, atau sahur bareng. Siapa tahu ada sahur bareng nih. Oke, kalau di budayanya di Kilang Pertamina Pelaju sendiri, kita tarawih tetap ada. Karena kan kita ada masjid sendiri ya di dalam komplek. Terus juga kita ada bagi-bagi takjil juga ada sama. Tapi kalau sahur tidak gitu kan. Lebih ke acara-acara safari Ramadan aja sih. Yang buka puasa, tarawih bareng, ngaji bareng, seperti itu. Mbak, kalau misalnya di Ramadan ini ada yang suka merefleksi diri, ada secara religi gitu ya. Gimana tuh Mbak Zia memaknai secara religi Ramadan ini? Oke. Mungkin kalau di bulan Ramadan ibadahnya mungkin lebih ya dibandingin bulan-bulan lainnya. Memang lebih habis taraweh gitu kan. Terus kita ada ngaji bersama. Teman-teman juga ada sih, ada buat gitu kan. Kita pengajian bersama, terus juga ada yang nambah sih sebenarnya di sini. Iya, lebih sering baca Yasin. Oh iya. Kalau dulu kan cuma baca Quran aja gitu kan. Nah sekarang kan kalau buat aku pribadi ada yang baru, ada tambahan baca Yasin ya untuk almarhum. Tapi kalau untuk perusahaan sama sih Mbak, sama. Kita seperti agenda Safram yang lainnya, sama ada tarawih bareng. Apa ada tadarusan? Tadarusan ada, tarawih bareng, buka puasa bareng juga ada. Nah, itulah nanti momennya di dalam waktu dekat ini, di Saframnya nanti. Gitu. Memang agenda bukber luar biasa banyak gitu kan. Bisa dibilang Ramadan itu kayaknya lebih capek daripada bulan sebelumnya karena pulangnya pasti larut malam gitu kan. Karena memang baru bisa makannya kan setelah maghrib kan. Kalau dulu bulan-bulan sebelum Ramadan itu kan kita bisa jadwalin makan siang atau makan pagi gitu kan, breakfast. Kalau ketika Ramadan kan semua dikumpulkan agendanya setelah maghrib. Tapi ya itulah insya Allah kita diberi kesehatan, keberkahan lah ya buat semua, terutama juga buat Kilang. Mbak ada pesan khusus nggak buat
timnya Mbak mungkin yang di Pertamina untuk menjalani Ramadan ini supaya kerjanya tetap bagus, terus ditambah lagi kan tadi banyak tuh tambahan, lebih padat tuh acaranya malah di bulan Ramadan. Iya, paling pesannya tetap jaga kesehatan, tetap jaga keberkahan juga gitu kan. Apa yang sudah baik, hal-hal yang sudah baik diteruskan. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman, pahala tidak hanya untuk diri kita atau teman-teman di Kilang Pertamina Pelaju, tapi juga bisa memberikan kebermanfaatan, keberkahan buat kilang kita tercinta gitu kan. RU3 Pelaju kan memang umurnya udah 122 tahun ya, Kilang Pertamina Pelaju itu, tapi makin berumur tuh makin jadi gitu loh. Makin jadi eksisnya. Kalau orang kan mungkin makin tua tuh makin redup gitu kan. Alhamdulillah di Kilang Pertamina Pelaju di usianya 122 tahun kita malah makin eksis. Alhamdulillah kita juga masih bisa menopang 12% stok nasional untuk BBM nasional. Lalu juga menuju Idul Fitri ini juga saya minta tolong sama teman-teman dijaga kesehatannya benar, karena kita sudah masuk periode Satgas 1 bulan kan, sampai nanti Idul Fitri selesai. Kita harus memastikan bahwa stok BBM itu bisa terdistribusi dengan baik. Tentunya ini kita juga bersinergi, berkolaborasi sama brother kita gitu kan, Pertamina Mor, Sumbaksel. Jadi alhamdulillah kita juga satu induk sekarang, sinerginya lebih baik. Insya Allah kita terus memberikan prestasi yang terbaik, terutama untuk mendongkrak Sumatera Selatan ya. Jadi ketika kita dapat prestasi di Kilang Pertamina Pelaju, sebenarnya itu tidak semata-mata hanya untuk Pertamina, tapi bagaimanapun juga itu bisa memberikan citra yang positif untuk Sumatera Selatan juga sebenarnya di mata nasional. Tadi udah karena udah disebut oleh Mbak Zia, jadi saya sekalian mau tanya nih. Apa tuh? Jadi kan biasanya pas Ramadan ini ada kaitan dengan energi kebutuhan masyarakat ya. Betul. Ada kadang sampai antrian panjang itu, nah gimana mengatasinya? Kalau untuk ke SPBU mungkin yang lebih pas nanti menjawabnya adalah bagian MOR ya. Kalau kami kan mensuplai BBM-nya ke MOR gitu kan. Nanti distribusinya dari teman-teman MOR. Oke, yang ini yang benar-benar yang terakhir nih. Mbak kan masih muda ya. Jadi mungkin ada pesan buat netizen khususnya pemuda, gimana tuh supaya tetap bisa bikin kerja baik, terus bisa berprestasi, dan antara kepentingan keluarga dan karir bisa tetap sejalan. Oke, baik, mungkin pesannya kalau mungkin yang masih sekolah ya fokus untuk akademiknya dulu gitu ya. Dibagusin dulu portofolionya, carilah komunitas-komunitas yang positif, yang bisa membangun relasi. Karena di saat ini kepintaran, pengetahuan tidak cukup, tapi kita harus punya relasi. Ada soft skill lain yang kita butuhkan gitu kan. Soft skill lain itulah yang harus kita asah sebenarnya. Kalau bekerja dengan niat yang tulus gitu ya, niat yang baik dan tulus mengerjakannya. Kalau memang seperti kita bekerja di Pertamina ya memang kita punya niat mau bekerja sebaik-baiknya untuk perusahaan lalu untuk bangsa Indonesia gitu kan. Jadi niat juga penting, knowledge sama relasi seperti itu. Tetap humble, semua itu pasti nanti ada hasilnya ya. Jadi kita pupuk dari sekarang, tidak ada suatu usaha yang sia-sia. Tidak ada suatu usaha yang sia-sia, tetap memberikan yang terbaik, insya Allah Allah kasih jalannya nanti. Keberkahannya nanti dengan caranya Allah sendiri gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Pesannya itu aja sih. Tetap humble. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita dapat banyak nih masukan dari Mbak Zia ini. Jadi intinya silaturahimnya baik ya. Insya Allah kalau silaturahmi baik, rezeki itu akan datang. Betul. Ya, itu yang dialami oleh Mbak Zia selama ini. Betul. Oke Mbak Zia, kita udah sampai akhir podcast kita Ramadan Insight ini. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Zia. Kita sampai terharu ini. Aku juga mau ikutan nangis tadi.
Mudah-mudahan ke depan akan ada lagi podcast bersama Mbak Zia ya dengan info-info baru lagi dari Pertamina RI. Kami cuma titip pesan, tolong titip doakan kami juga yang di kilang, yang bekerja di kilang. Semoga kami itu tetap diberi kesehatan, keberkahan, jadi bisa tetap mensupport masyarakat di Sumatera Selatan gitu ya, memberikan yang terbaik buat masyarakat Sumatera Selatan. Ya, insya Allah, amin. Kami turut mendoakan, Mbak. Terima kasih. Iya, oke. Demikian tadi udah banyak sekali informasi yang disampaikan Mbak Zia. Kita jumpa di kesempatan berikutnya ya, Mbak ya. Ya, pemirsa, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap gerak kami adalah fondasi untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. Kami memasuki era digitalisasi dan elektrifikasi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi. Kami tak sekedar mengeksplorasi, tapi juga peduli pada masa depan planet bumi. Kami persembahkan sebuah warisan energi tanpa henti untuk negeri ini.